Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Mukhlisin Bandar Rejo, Pasaman Barat yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada di rumah Allah. Suasana yang sangat bahagia ya. Di pagi hari kita sudah melangkah ke rumah Allah. Itulah insan pilihan Allah. Berniat di malam hari, besok saya akan ke rumahmu ya Allah. Besok saya akan memenuhi panggilan azan ya Allah. Panggilan azan itu panggilan Allah. Semua manusia dipanggil. Semua manusia yang bersyahadah, yang berasyhadu an la ilaha illallah dipanggil dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil dengan asyhadu an la ilaha illallah. Dipanggil dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini muqaddimah panggilan. Dipanggil dengan hayya 'alas shalah, ini inti panggilan. Hayya 'alas shalah, inti panggilan. Dipanggil dengan hayya 'alal falah, ini result, keputusan, hasil. Hayya 'alal falah, kalau orang itu datang dia akan meraih al-falah, keuntungan, kesuksesan, kejayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini penutup. La ilaha illallah, ini warning, ini peringatan. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, datanglah. Jangan tidak datang, itu maksudnya. La ilaha illallah. Ini warning, peringatan. Ini juga kata ulama macam menakutkanlah. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Dengarlah seruannya, penuhilah panggilannya. Alhamdulillah kita sudah membaca surah Sejadah ya. Surah Sejadah ini kalau kira huruf 1523 hurufnya, 1523. Nah, membaca Quran dalam salat, di luar salat, dia kira per kata, dikira per ayat, dikira per huruf. Subhanallah. 1523 huruf. Satu huruf nilai poinnya 10. Subhanallah. Jadi 15.230. Subhanallah. Poin yang diperoleh, nilai yang diperoleh kalau kita membaca surah seperti surah Sejadah. 15.230. Subhanallah. Kita mungkin salat dalam 10 menit lebih. Belum lagi nilai bacaan lainnya dan gerakannya juga. Baik, sekarang kita ingin merenung, memikirkan, mentadabbur ayat 4. Kemarin minggu lalu ayat 11. Sekarang kita ambil ayat 4. Satu ayat saja mau dibicarakan. Di sini Allah memperingatkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan segala yang ada antara langit dan bumi. Apalagi semuanya masuklah ya. Semuanya masuk, termasuk manusia, termasuk makhluk lain, termasuk tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, serangga, ikan di laut, semut di darat. Subhanallah. Allah menjadikan semuanya. Dan dalam hadis dikatakan, siapa yang mengajar semua yang ada di dunia ini, mendoakannya. Jadi kita datang ke masjid dengan niat di rumah kita mengajar istri, dengan niat kita mengajar anak. Kalau istrinya yang lebih hebat daripada suaminya, dengan niat membimbing suami. Orang yang mengajar orang lain, Allah mencurahkan rahmat, malaikat mendoakan, semua makhluk mendoakannya agar diampuni dosanya. Subhanallah. Dalam hadis disebut sehingga ikan di laut
semut di darat, semuanya berdoa. Untungnya kalau kita hidup dengan niat ingin mengajar orang lain. Nah, dalam Islam, umat Islam ini setiap orang, setiap individu, setiap komponen itu sebagian pada bangunan besar yang megah yang dikatakan umat. Setiap orang ini komponen bahagian daripada umat. Kita tidak dapat dipisah dengan orang lain. Kita ini bahagian daripada umat. Kita mesti bekerja sama, bahu membahu, ibarat aur dengan tebing. Kalau dia bisa membimbing, dia mesti membimbing. Kalau dia bisa ngomong, dia mesti ngomong, walaupun sepatah dua ayat. Subhanallah. Saya teringat cerita kisah seorang warga Amerika. Saya lihat di YouTube. Warga Amerika ini dia baru masuk Islam. Di hitungan hari baru masuk Islam. Mungkin seminggu baru masuk Islam. Kemudian dia pergi ke masjid sholat berjamaah. Sesudah sholat dia minta mic sama imam. Imam, pinjam saya mic. Dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah dengan niat untuk berdakwah. Nangis dia. Nabi kita katanya, Nabi Muhammad menyuruh menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat walaupun sepotong ayat pendek. Fatihah sudah 7 ayat katanya. Itu alasan dia. Setiap orang ini komponen bahagian daripada umat. Saya bukan milik saya, bukan milik orang tua saya, bukan milik istri, bukan milik anak, milik umat. Bapak juga begitu. Kalau bapak baik, kalau ibu baik, umat untung, keluarga untung, masyarakat untung, negara untung, umatnya beruntung. Subhanallah, subhanallah. Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, termasuk kita ini. Kita ini dijadikan untuk apa? Kita mesti tahu. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita menghirup nafas, menghirup oksigen? Allah kasih kita oksigen. Untuk apa dikasihnya oksigen? Allah kasih kita air. Untuk apa dikasihnya air? Allah kasih kita bumi. Subhanallah. Allah kasih kita matahari. Allah kasih kita malam. Allah kasih kita siang. Allah kasih kita Ramadan. Allah kasih kita salat. Allah kasih kita tarawih. Allah kasih kita tadarus. Alhamdulillah, saya dengar di masjid ini hebat tadarusnya ya. Entah sampai jam berapa ya. Hebat. Kenapa kita dikasih ini? Kata ulama, untuk mencintai Allah. Kita hidup ini, kita beragama ini untuk mencintai Allah. Al-mahabbah, al-hub. Hati dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Jangan diisi dengan yang lain. Nanti cinta Allahnya terusir dari hatinya. Ramai orang yang tidak tahu fungsi hatinya. Fungsi hati untuk mencintai Allah. Kalau cinta Allah terisi di hatinya, dia akan cinta masjid, dia akan cinta Al-Quran, dia akan cinta sesama, dia akan cinta Islam, dia akan cinta salat, dia akan cinta zikir, dia akan jijik dan benci melihat kemaksiatan dan kedosaan. Kalau cinta bertempat di hati, maksiat dan dosa terusir dari hatinya. Kalau masih lagi memikirkan kemaksiatan, masih lagi memikirkan kedosaan, berarti hatinya belum diisi dengan al-mahabbah, cinta. Rasulullah pernah diajar Allah doa cinta. Allah mengajar nabinya doa cinta. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku menagih cintamu ya Allah. Kalau kita tidak dapat doa itu bahasa Arabnya, bahasa Melayu saja, bahasa kita saja, bahasa Indonesia. Ya Allah, ajarlah saya mencintaimu ya Allah. Rasa-rasanya cinta saya ini belum maksimal lagi ya Allah. Saya berniat mencintaimu di bulan Ramadan dan sesudah Ramadan juga ya Allah. 12 bulan setahun, 7 hari seminggu, 24 jam sehari semalam. Saya ingin mencintaimu ya Allah, agar engkau mencintaiku.
As'aluka hubbak, aku menagih cintamu ya Allah. Itu saja doa ya. Kalau kita baca ayat-ayat cinta nanti dalam Quran, bila Allah mencintai orang tuh, dosanya dilupakan Allah. Macam dua orang manusia, si A mencintai si Ba, A dengan Ba. Apapun dibuat oleh orang yang dicintainya, dia tidak ingat lagi, dia melupakannya karena dia cinta. Apapun kesalahan kawannya, kesilapan kawannya, kekhilafan kawannya, kalau dia cinta, dimaafkannya walaupun dia tidak minta maaf. Apalagi kalau kita minta maaf. Kita disuruh minta maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Itu minta maaf. Ampunlah dosaku ya Allah. Kalau Allah sudah mencintai orang tuh, tidak diingatnya lagi kesalahan orang tuh. Di sini dibilang apa? Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara kedua langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Malakum min dunihi, ini yang mau dititik beratkan ya, bahagian terakhir ayat. Malakum min dunihi min wali. Allah itulah yang melindungi kita, tidak ada yang lain. Allah itulah melindungi orang tuh, yang menjaga orang tuh. Penjagaannya ada dua ya. Kata ulama, penjagaan Allah terhadap hambanya ada dua. Ingat-ingat ya, ada dua, bukannya banyak. Pertama penjagaan umum, kedua penjagaan khusus. Ini judulnya, tajuknya sini wali. Allah itu wali. Allah itu wali, pelindung, penjaga, penolong. Penjagaan dan perlindungan ada dua. Pertama secara umum, semua dijaganya. Langit dan bumi dijaganya, isi langit dan bumi dijaga. Walaupun orang itu tidak salat, walaupun orang itu tidak bersyahadah, masih dijaga Allah. Masih dikasihnya nyawa, masih dikasihnya akal, masih dikasihnya rezeki, masih dikasihnya hidup, dikasihnya tenaga. Itu penjagaan umum. Anjing di tepi jalan pun dijaga Allah, kucing pun dijaga Allah, monyet di hutan pun dijaga Allah, burung, ikan, semua dijaga Allah. Penjagaan umum namanya. Penjagaan khusus lagi. Penjagaan khusus kalau orang itu mau mengingat Allah. Orang itu kalau dia mau mengingat Allah, Allah akan jaga dia dengan penjagaan khusus. Dipanggilnya hatinya ke masjid. Ini penjagaan khusus. Tidak sama orang yang tidak mau ke masjid dengan orang yang mau ke masjid. Orang yang mau ke masjid dijaga dengan penjagaan umum dan penjagaan khusus. Dua-dua dapat. Orang yang berat langkahnya ke masjid, masjid dekat di mata, jauh di hati, jauh di hatinya. Jauh dia, walaupun dekat di matanya, hari-hari lihat, hari-hari dengar azan, dekat di telinganya, dekat di matanya, tapi jauh di hatinya. Itu tidak dijaga Allah. Saya ada kisah, pernah berada di satu kota besar, berjanji dengan jemaah mau ketemu, di telepon, Ustadz, ya bisa ketemu nggak? Saya mau konsultasi dengan Ustadz, mau curhat. Ya bisa. Di mana Ustadz? Nanti jumpa sholat asar di masjid. Ya baik. Ditunggu sesudah sholat, tidak ada dia. Saya pulang ke rumah, sampai di rumah, datang ke rumah. Janji macam mana? Jumpa di rumah atau jumpa di masjid? Bukan tidak boleh datang ke rumah, tapi janjinya jumpa di masjid. Allah Ustadz, katanya, kami tidak nampak jalan ke masjid. Masjid itu dekat di mata, jauh di hati Ustadz. Dia terus terang. Berapa ramai orang yang rumah Allah jauh di hatinya, dekat di mata. Itu insan yang bermasalah, insan yang berpenyakit. Banyak dibahaskan dalam Quran, dalam hadis penyakitnya. Tapi enak
ditimpa penyakit itu. Enak yang tak datang ke masjid itu. Enak yang tidur waktu azan. La ilaha illallah. Nah, itulah masalahnya manusia ya. Masalahnya manusia. Malakum min dunihi min wali. Allah itulah yang melindungi kita. Melindungi jasmani dan rohani. Kalau perlindungan umum, jasmani saja yang diurus. Body saja. Badan saja. Dalamannya, internalnya tidak diurus Allah. Kita ingin dijaga Allah dalaman dan luaran, eksternal dan internal. Bahkan kita ingin diurus Allah hidup dan mati kita. Memang disebut dalam hadis, siapa yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah dekat di mata, dekat di hati, ataupun jauh di mata tapi tetap dekat di hati, orang itu akan dijaga Allah hidup matinya. Ingin senang, apalagi rasa sudah mati ya, alam barzah, ingin diurus Allah dengan baik, perhatikanlah panggilan Allah, sahutlah panggilan Allah, penuhilah panggilan Allah. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi', katanya. Pelindung kamu, pemberi kamu syafaat adalah Allah. Afala tatazakkarun. Ini ayat 4 tadi ya. Kenapa kamu tak mau faham? Kenapa kamu tak mengerti? Kenapa kamu tak mau faham? Tak mau tahu? La ilaha illallah. Afala tatazakkarun. Ini macam marah ini. Macam marah ini. Kamu tak tahu lagi? Kamu tak tahukah? Lain. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Pelindung kamu, yang menolong kamu, yang membantu kamu adalah Allah. Afala tatazakkarun. Kenapa tak tahu? Kenapa tak insaf? Kenapa tak menyadarinya? Kenapa tak sedar? Kenapa hanyut? Kenapa lalai? Subhanallah. Ayat 4 ya. Jadi surah Sajadah ini memang hebat ya. Memang hebat. Semua surah Al-Quran hebat. Surah Sajadah di antara surah yang dibaca Rasulullah sebelum tidur. Rasulullah membaca surah Sajadah sebelum tidur, membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk sebelum tidur. Kalau kita biasakan membacanya nanti sebelum tidur baca, sebelum tidur baca. Saat kita salat, sudah enak bagi dia. Karena sering dibacanya. Mudah-mudahan itu saja dulu ya. Renungan tadi, renungan ayat 4 surah Sajadah. Alhamdulillah masih kita ketemu di pagi ini di sini. Kemarin saya tidak tahu apakah bisa ketemu, rupanya bisa pulang dari Sumatera Utara ke Sumbar. Dalam 24 jam sudah ada di sini ya, berkat pasukan jemaah masjid, remaja, anak muda masjid di sini yang membantu saya kemarin, sehingga segala tugas sudah hampir selesai 99%. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita ya. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, mencintai kita. Yang penting kita tahu penjagaan Allah itu ada 2, satu umum, body saja yang diurus. Kasih nyawa, kasih tenaga, kasih akal, tapi batinnya tidak dijaga Allah. La ilaha illallah. Body akan hancur. Bila orang itu mati, kecuali yang dipelihara Allah ya, bodinya akan hancur, batinnya tidak hancur. Rohani tidak mati, jasmani mati. Rohani, kalau orang itu mati, tidak mati rohaninya. Rohnya tidak mati. Rohnya masuk dalam babak baru, alam baru, namanya alam barzakh. Kalau di dunia ini rohaninya diurusnya dengan baik, di sana dia akan senang. Kalau rohani tidak diurus, dalam kubur dia akan sengsara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi mengurus jasmani dan rohani dengan mencintai rumah Allah, mencintai ilmu, mencintai Al-Quran, mencintai sesama ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami ya Allah. Dosa jemaah yang hadir sembahyang subuh ini ya Allah.
yang hadir salat tarawih juga ya Allah, yang hadir tarawih yang belum hadir subuh, dekatkan hatinya untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang mencintai rumah-Mu ya Allah, mencintai kitab suci-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu ya Allah, mencintai sesama ya Allah. Jangan ada kedengkian di hati kami ya Allah. Ya Allah, jangan ada kedengkian di hati kami ya Allah. Jangan ada permusuhan di hati kami ya Allah. Jangan ada ghibah lagi ya Allah. Jangan lagi orang ini, jemaah ini, kekasih-Mu ini suka mempergunjingkan, memperkatakan kejelekan orang lain ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu memeriksa kejelekan dirinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang ini, jemaah kami ini, pencinta rumah-Mu yang selalu mengkoreksi dirinya ya Allah, untuk semakin baik dalam kehidupan ya Allah, untuk semakin hidupnya lebih baik ya Allah, pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan ya Allah. Ampun dosa mak bapak kami, kakek kami, nenek kami, keluarga kami yang sudah mendului kami ya Allah. Ampun masyarakat kampung ini ya Allah, masyarakat desa dusun ini ya Allah. Ampun masyarakat Pasaman Barat dan masyarakat Islam semua di dunia dan di akhirat. Ampuni mereka ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.